Kalau pelayanan Anda di rumah itu nggak benar, percaya saya, di gereja akan jadi bos, di kantor akan jadi bos. Justru pelayanan itu mesti mulai dari rumah tangga kita. Jadi bapak-bapak di sini, 1, 2, 3. Haleluya. Masih hidup bapak-bapak di sini. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya gunakan Alkitab terjemahan edisi baru. Judulnya Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut. Pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan sesi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah hari ini, keluarga yang berdiakonia. Gereja mengenal 3 jenis diakonia. Yang pertama namanya diakonia karitatif, yaitu membagi-bagi sembako atau sekarang lebih dikenal embako, 4 bahan pokok. Yang kedua namanya diakonia reformatif, yaitu pemberdayaan melalui pendidikan. Contoh, gereja mendirikan sekolah, mendirikan yayasan, mendirikan panti-panti asuhan. Itu namanya diakonia reformatif. Yang ketiga, dia bernama diakonia transformatif, yaitu pemulihan-pemulihan, konseling, ya, pelayanan pelepasan, pelayanan pertobatan. Di beberapa gereja ada pemulihan pria, pemulihan wanita, pemulihan pemuda. 3 jenis diakonia ini bersumber pada satu prinsip, yaitu kasih
Allah. Diakonia itu bahasa Yunani yang adalah diakoneo, artinya melayani. Bagi dunia, melayani itu berdasarkan jabatannya. Dunia melayani kalau ada waktu. Dunia melayani karena dia punya sesuatu baru dia melayani. Itu konsep dunia. Tapi Alkitab justru melayani artinya meninggalkan egonya, meninggalkan keakuannya, dan bersedia menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Apa dasarnya? Yesus Kristus adalah dasar utama dari diakonia gereja. Berarti melayani adalah menjawab kebutuhan orang lain. Maka kehadiran kita, kehadiran gereja, kehadiran anak-anak Tuhan, dia berdampak bagi orang lain, dan orang lain menikmati kehadiran gereja. Jadi kalau gereja tidak berdampak, Alkitab bilang sama dengan garam yang tawar. Gereja tidak berdampak sama dengan pelita yang ditaruh di bawah gantang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16, dia memberi sebuah gambaran yang holistik. Perhatikan ini ya. Janda punya anak satu. Musim kering melanda negeri itu. Kalau kekeringan melanda negeri itu, maka pasti terjadi kelaparan. Kenapa? Sungai-sungai kering, tanah menjadi kering, pohon-pohon dan semua jenis tumbuhan tidak bertumbuh, pasti tidak menghasilkan apa-apa. Dan ancaman kematian pasti datang. Tapi lihat cara Tuhan mengubah sebuah bangsa. Dia suruh seorang Nabi Elia, pergilah ke Sidon, Sarfat. Itu negeri di luar Yahudi yang tidak mengenal Allah. Jadi mestinya gereja malu. Nabi diberi makan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Dari kekurangannya, seorang janda miskin dan anak satu-satunya yang tidak punya pekerjaan, hamba Tuhan ini diberi makan oleh orang yang sangat miskin dan terancam mati. Pembacaan ini sedang menegur kita gereja. Gereja tumpuk uang di bank berjuta-juta rupiah. Tapi anggota jemaatnya sendiri, anaknya tidak bisa ujian karena tidak bisa membayar uang ujian. Jadi malulah kita sama janda Sarfat ini. Saya ditelepon oleh beberapa minggu lalu, dan memang minggu ini saya perjalanan agak jauh. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Pak, bisa datang di kota kami, ya terbang kurang lebih 5 jam. Untuk apa? Pembinaan pemuda. Berapa orang kira-kira? 70 orang. Mereka sudah cari dana 3 bulan. Dan ternyata uang mereka nggak cukup. Kenapa? Karena memikirkan tiket Bapak pulang pergi. Kan ada pembicara lain. Mereka mintanya Bapak. Kan gereja punya uang. Gereja tidak punya dana untuk pembinaan. Gereja punya dana untuk renovasi gereja, untuk rapat,
pesta dan merayakan 17 Agustus. Jadi kesimpulannya apa? Kami berjuang, tapi mohon maaf Pak, nanti Bapak tidak dapat persembahan karena mereka nggak punya uang. Lihat, gereja tawarkan pelayanan tanpa persembahan buat pembicara. Karena panitia anak muda itu nggak punya uang cukup. Tapi di kas gereja ada 100-an juta rupiah. Ini kekafiran baru di gereja. Dan saya tetap berangkat. Saya nggak peduli kasih persembahan atau tidak. Saya tetap berangkat. Karena jiwa-jiwa itu jauh lebih penting daripada aturan-aturan gereja. Belajar dari perempuan janda Sarfat ini. Ada 3 poin penting yang mau saya terangkan. Yang pertama, melayani adalah panggilan setiap orang. Katakan sama-sama, saya dipanggil untuk melayani. Salah satu tujuan hidup kita di dunia ini ialah melayani. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Dan melayani di situ nggak ada urusan jabatan. Pelayanan di gereja semuanya pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi. Itu tiru dunia. Tapi setiap pribadi diselamatkan untuk melayani. Karena itu pelayanan tidak berdasarkan pangkat. Pelayanan tidak berdasarkan jabatan. Apalagi harta. Karena kita semua dipanggil, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ini yang disebut pelayanan. Jadi saya berdoa supaya kita jangan melayani karena jabatan. Kalau jabatan berakhir 5 tahun, udah selesai. Kita melayani karena saya diciptakan dalam Kristus. Dasar saya melayani karena Kristus telah mati untuk saya. Layani itu bisa macam-macam. Di rumah, di gereja, di kantor, di jalan raya, di mana-mana kita melayani. Jadi sebuah habit, sebuah karakter, sebuah budaya. Satu kali saya sama Ibu Nana pulang dari sebuah kota. Kalau saya tidak salah, kami pulang dari pelayanan di Hong Kong. Terbang dari Hong Kong ke Jakarta itu hampir 5,5 jam. Dan harus dari bandara langsung ke puncak untuk retreat sebuah gereja. Nah begitu sampai di tempat acara itu, kira-kira 2 jam kemudian nanti pagi jam 6, orang harus makan pagi. Karena sesi saya mulai 7:30. Begitu kami lagi makan rame-rame, makan pagi, tapi Ibu Nananya capek, jadi dia di kamar. Lalu saya ambil makanan, kemudian saya bawa ke kamar, untuk kalau Ibu Nana udah bangun, dia makan. Karena sebentar lagi, makanan pagi itu akan dibersihkan oleh petugas hotel. Begitu saya keluar ruangan, ibu-ibu peserta itu bersama dengan suami mereka. Ibu itu bilang ini, Pak, di budaya kami, haram hukumnya kalau laki-laki layani perempuan. Saya bilang, saya nggak tiap hari siapkan makan buat istri saya. Kami baru tiba perjalanan panjang. Dan istri saya nggak bisa bangun pagi karena kelelahan. Maka saya siapkan buat dia. Dalam hati saya, kenapa kalian nggak siapkan buat dia kalau kalian merasa harus melayani? Nah begitu masuk sesi, saya dobrak itu cara hidup yang nggak benar. Sejak kapan pria tidak boleh melayani? Jadi wanita itu apa? Dijajah. Semuanya harus wanita yang urus. Saya cuci piring juga nggak mengurangi urapan Tuhan atas saya untuk khotbah.
Saya cuci piring karena Ibu Nana lagi siapkan yang lain. Saya siram bunga karena dia lagi siapkan makan buat kami. Jadi pelayanan itu tidak boleh karena hebat sekali kau yang cari uang, kalau istrimu hanya untuk urusin rumah. Apa yang bisa kita kerjakan? Dan saya mau kasih tahu, kalau pelayanan Anda di rumah itu nggak benar, percaya saya, di gereja akan jadi bos, di kantor akan jadi bos. Justru pelayanan itu mesti mulai dari rumah tangga kita. Jadi bapak-bapak di sini, 1, 2, 3. Haleluya. Masih hidup bapak-bapak di sini. Jadi budaya-budaya kita dari kampung, patahkan dalam nama Yesus. Jangan jadi raja. Raja kita cuma satu, Yesus Kristus. Kita semua adalah hambanya. Layani keluarga kita. Layani istri. Layani suami. Layani anak-anak. Dan kita akan layani di gereja. Bukan karena jabatan. Bukan supaya si penggaron. Bukan supaya dipuji-puji orang. Tapi kita melayani karena kita dipanggil, ditetapkan. Aku buatan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, melayani dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Janda di Sarfat itu dia tahu Elia adalah seorang nabi. Dari mana dia tahu? Pertama pakaiannya, ini nabi. Tidak ada yang beritahu dia secara lisan. Dia tahu nabi ini orang Yahudi. Jadi ketika dia bilang sama perempuan janda Sarfat ini, kasihkan dulu aku air. Sebelum air diambil, tambahin roti. Perempuan ini dengan jujur. Hanya tinggal segenggam tepung. Tinggal sedikit minyak dibuli-buli. Aku sedang kumpulkan kayu 2-3 potong. Dan kalau aku bikin untuk aku dan anakku, setelah kami makan mati. Berarti itu pengharapan terakhir. Tidak ada cadangan. Tidak ada ATM. Tidak ada WA untuk minta tolong. Tapi saudara perhatikan, Nabi ini bilang apa? Jangan takut. Wow. Coba bilang sama istrimu, kalau kau dulu dekat istrimu, jangan takut. Pak Nelson, bilang sama ibu, jangan takut. Tapi istrinya bilang, bukan aku yang takut, bapak yang takut. Katakan, jangan takut. Kita ini percaya Tuhan, menyembah Tuhan, rajin kebaktian. Hari Minggu, sumpewe, sumpelpri. Kayaknya setiap minggu tiada hari tanpa ibadah. Kita ini orang Kristen ini, terutama di GKO ini. Bukan main kalau saya perhatikan di grup, waduh rame sekali ibadah kita. Tapi ketika bicara tentang pelayanan, nanti kita makan apa, Pak? Jadi kita menghina Tuhan. Saya selalu yakinkan Ibu Nan. Ya, saya kasih tahu saudara-saudara. Sejak 2017 sampai hari ini, saya nggak punya gaji. Saya nggak ngomong begini bukan supaya saudara kasih, nggak usah. Karena saya juga tahu saudara nggak punya. Tapi kami hidup aja loh. Kalau Ibu Nana sudah mulai kekal, saya bilang jangan takut. Tapi saya juga bukan duduk diam dan tunggu orang kasih. Mesti ada bagian yang kita kerjakan. Tuhan kasih potensi untuk melakukan sesuatu. Kalau enggak apa? Halalkan semua cara. Tipu sana, tipu sini. Ambil sana, ambil sini. Elia bilang sama janda itu, jangan takut. Kalau Elia itu orang Ambon, dan janda itu orang Ambon, dia bilang, Mama, saya usah takut. Bikinkan buat aku dulu. Wih, ini udah nggak adil ini. Kan
tinggal segenggam tepung, tinggal sedikitnya dibuli-buli. Kami bikin makan dan mati kami berdua. Nabi bilang apa? Lakukan, jangan takut. Pertama-tama kasih buat aku. Kalau khotbah udah kayak begini dibilang pendeta mata duitan. Kan itu yang Alkitab yang bilang. Dulu karena bapak saya pendeta, bangun pagi-pagi jam 5, jam 6, di belakang rumah kami sudah ada gantung beberapa ekor ikan. Lihat di sana sudah ada labu, sudah ada umbi-umbian. Jadi orang kalau pulang kerja di kebun, yang pertama dia singgahi itu gereja. Mereka taruh persembahan persepuluhan berupa natura. Rumah kedua yang disinggahi rumah pendeta, taruh di dapur. Dulu, sekarang beda. Pak Pendeta, mau beli ikan nggak? Pak Pendeta, mau beli telur ayam nggak? Malah pendeta yang ditawarin. Semua udah terbalik-balik. Teknologi canggih silih berganti. Tapi firman tetap. Kristus yang kita sembah itu tetap. Firmannya nggak pernah ditipex. Kenapa jadi gara-gara dunia dan teknologi maju, terus kita ubah semua pola hati kita untuk memberi dan melayani. Yang ada padaku, kata janda itu, apa? Sedikit air dalam kendi, segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Semuanya tinggal sedikit. Tapi yang besar dari semuanya, dari janda ini, hati yang taat pada firman Allah. Sekalipun dia orang kafir. Saya khawatir nanti kalau di sorga kita kaget. Yesus bilang, enyahlah engkau. Sementara kita lihat di dalam, duduk janda miskin dari Sarfat itu. Janda ini punya alasan untuk tolak. Sangat masuk akal. Dia punya alasan untuk menolak, memberi. Tapi saya percaya, Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang memanage. Perempuan itu tidak lagi membantah ketika dia mendengar, jangan takut. Dan dia lakukan seperti yang diucapkan Nabi. Apa yang terjadi? Kelimpahan. Wanita itu, janda itu dan seisi rumahnya. Tahu seisi rumah artinya apa? Bukan hanya dengan anaknya, seluruh keluarga boro-bere, tulang, semua hadir makan bersama. Ini masyarakat yang sudah kehilangan harapan karena janda Sarfat ini mendengar suara Tuhan. Dia percaya jangan takut dari Nabi, dan ketika dia lakukan yang diperintahkan, Tuhan menambahkan terjadi kelimpahan, seluruh keluarganya terlibat. Ayat itu berkata, seisi rumah. Tadinya dia dengan anaknya, sekarang seisi rumah. Apa itu? Seluruh sanak saudara dan keluarga yang sudah tidak punya harapan apa-apa lagi, datang dan menikmati kelimpahan sampai musim hujan turun. Dan saudara tahu berapa tahun itu? Alkitab bilang apa? 3 tahun. Masih ragukan lagi penyertaan Tuhan? Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Bilang amin. Yang ketiga, saudara, ketika kita melayani, maka kita akan dilayani. Ayat 15 dalam pembacaan kita. Ketika janda itu melakukan seperti apa yang dikatakan Elia, maka bukan hanya Elia yang terjamin makan minumnya,
tapi juga dia dan seisi rumahnya. Dan ayat selanjutnya ketika anaknya mati, itu anak laki-laki. Bahasa Indonesia enggak sebut jenis kelamin, hanya anaknya. Tapi kalau Alkitab bahasa Inggris dia bilang her son, anak laki-laki. Berarti apa? Harapan satu-satunya mati. Tapi Elia membangkitkan. Jadi tidak hanya kebutuhan karitatif yang terpenuhi, tapi kebutuhan reformatif terpenuhi, kebutuhan transformatif dipenuhi. Itu yang disebut diakonia. Makanya gereja-gereja tertentu mereka bikin yayasan, bikin panti asuhan, buka sekolah, buka rumah sakit. Itu adalah jenis-jenis pelayanan yang menjawab kebutuhan. Karena diakonia gereja itu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, ketika kita terlibat dalam pelayanan, maka Tuhan dipermuliakan. Bilang amin. Wow. Bagaimana caranya? Matius 25, Yesus menerangkan tentang diakonia yang holistik. Dia bilang begini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Orang-orang itu berkata, kapan kami lakukan buatmu? Yesus Raja itu bilang, ketika engkau melakukannya bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya bagiku. Coba periksa di gereja. Panitia, penerima tamu, majelis sibuk terima siapa? Kalau pejabat masuk gereja. Kalau donatur masuk gereja. Menteri masuk gereja. Sambutannya luar biasa. Tapi seorang pemulung tidak boleh injak halaman gereja. Mahatma Gandhi, dia begitu masuk gereja, dia ditolak. Dia bilang, aku tahu Yesus itu dahsyat. Tapi ternyata gereja palsu, tidak percaya Yesus. Dalam sebuah diskusi yang luar biasa, seseorang tanya kepada Bapak Agustinus. Bapak Agustinus, apa itu kasih? Agustinus menjawab begini, kasih itu punya tangan. Tangan yang diulurkan untuk menyentuh orang-orang yang kehilangan kasih sayang. Kasih itu punya kaki. Kaki yang melangkahkan tubuh kita untuk melawat orang yang sedang terpuruk. Kasih itu punya telinga untuk mendengar rintihan-rintihan mereka. Kasih itu punya mata yang melihat keadaan-keadaan yang terpuruk. Kasih itu punya hati yang terenyuh, punya compassion yang menolong mereka yang terabaikan. Gereja bicara kasih, tapi singkirkan hamba Tuhan, singkirkan orang yang tidak sependapat. Tapi bagi saya yang penting Tuhan tidak singkirkan. Saya ajak saudara-saudara di jemaat ini, jangan berikan berdasarkan apa yang kelimpahan pada dirimu. Berikanlah apa yang ada padamu. Tolong mereka yang membutuhkan pertolongan.
2 hari lalu saya antar Ibu Nana ke pasar kami di Jambon, karena kami tinggal di PGA 2. Biasa ibu-ibu kan mulai cari belanja macam-macam. Terus Ibu Nana dari jauh bilang begini, "Pak, tolong beliin telur ayam." Ya udah, saya pergi, saya minta beli 1,5 kilogram telur ayam. Di samping saya ada seorang ibu yang dia beli telur juga. Tukang jual telurnya tanya, "Ibu mau berapa kilo?" Dia bilang, "Seadanya." Dia ambil kira-kira 5 butir seadanya. Terus saya bilang ke tukang telurnya, "Pak, penuhi 1 kilo. Ibu ini lihat saya. Penuhi 1 kilo, dia bayar seadanya, saya tambahin jadi 1 kilo. Ibu ini tanya, "Pak, kenapa Bapak tolong saya?" Karena ibu kan tidak bisa beli 1 kilo. Jadi saya ada kelebihan uang, saya tolongin. Dia nggak tanya nama saya, dia nggak minta nomor WA saya. Saya juga nggak perlu foto dengan dia, dan dia nggak perlu foto dengan saya. Tapi saya rasakan matanya dari matanya. Mungkin dia pulang dan dia bilang begini, "Wow, aku ketemu malaikat hitam di pasar. Mari kita lakukan ini." Dan percaya Tuhan, dia tidak pernah sia-siakan apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab nanti pada waktunya kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.